saya di Gang Ayam TV. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa satu, ayam tidak mungkin bisa bertelur jika tanpa proses perkawinan atau tanpa ada pejantan. Yang kedua mengatakan ayam bisa bertelur walau tanpa kawin atau tanpa pejantan. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Silahkan simak video ini ya. Saya akan coba jelaskan setahu saya dan semampu saya. Silahkan subscribe yang belum subscribe. Secara alami atau secara kodrat dari sang pencipta ya, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami yang namanya perkembangbiakan ya, atau reproduksi. Secara garis besar, makhluk hidup itu ada dua cara atau sistem reproduksinya. Yang pertama dengan cara vegetatif ya. Kemudian yang kedua dengan cara generatif. Yang vegetatif ini ya hampir semuanya dari jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau dari jenis hewan itu hampir semuanya berkembang biak secara generatif. Nah, sedangkan sistem reproduksi atau cara reproduksi yang generatif itu ada beberapa macam ya. Yang pertama dengan menghasilkan telur, kemudian ada yang menghasilkan telur tetapi telur itu janinnya berkembang di dalam indukan. Kemudian ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu bagaimana dengan ayam? Nah, kalau ayam itu seperti halnya hewan lain. Setiap betina atau setiap indukan itu menghasilkan yang namanya sel telur. Walaupun tanpa perkawinan, walaupun tanpa pejantan, setiap hewan yang betina itu pasti akan menghasilkan yang namanya sel telur, termasuk ayam. Jadi ayam itu walaupun tanpa proses perkawinan atau tanpa ada pejantan, tetap ayam akan bertelur. Demikian juga dengan hewan yang lain, misalnya kambing, sapi, kan manusia ya. Manusia juga termasuk yang menghasilkan sel telur. Jadi sel telur itu dihasilkan, kemudian agar terjadi perkembangbiakan, sel telur itu dibuahi oleh yang namanya sperma. Kalau misalnya pada sapi, pada kambing, termasuk pada manusia, sel telur itu dibuahi oleh sperma. Itu proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh ya. Jadi di dalam tubuh. Kemudian dari hasil pembuahan itu atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu berkembang menjadi zigot, menjadi zigot ya. Nah, zigot itu kemudian berkembang dan tumbuh di dalam tubuh sang induknya atau di dalam rahim. Nah, kemudian dilahirkan dalam bentuk anak ya. Misalnya sapi, kambing itu kan beranak. Nah, lalu bagaimana kalau sapi, kambing atau manusia yang sel telurnya tidak dibuahi? Nah, itu nanti secara otomatis sel telur itu akan mati dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk menstruasi ya. Kalau manusia, kalau pada hewan ya sebenarnya mengalami menstruasi juga, hanya saja mungkin tidak se ekstrem atau tidak senyata bentuknya seperti menstruasi pada manusia. Lalu bagaimana dengan ayam? Kalau pada ayam sama saja, setiap indukan ayam
pasti akan memproduksi yang namanya sel telur ya, sel telur. Nah, sel telur ini kemudian baru kalau ada pejantan, ada proses perkawinan, maka akan mempertemukan antara sel telur itu dengan sel sperma dari sang pejantan. Bagaimana kalau tidak ada pejantan atau tidak kawin? Tetap saja indukan ayam akan menghasilkan yang namanya sel telur. Kemudian sel telur itu berkembang menjadi telur yang sempurna bentuknya, baru kemudian ditelurkan atau dikeluarkan dari sang induk. Hanya saja proses perkawinan itu dibutuhkan untuk menghasilkan telur yang fertil atau telur yang bisa ditetaskan ya. Jadi kalau tergantung dari tujuan kita ya, tujuan kita beternak ayam itu untuk memproduksi telur atau untuk memproduksi anak-anak ayam atau DOC. Kalau tujuannya untuk petelur seperti misalnya ayam ras, itu pejantan tidak diperlukan atau proses kawin tidak diperlukan. Sementara kalau tujuan usahanya untuk menghasilkan DOC atau anak ayam, itu tentu saja harus menggunakan pejantan dan harus melalui proses perkawinan atau menggunakan inseminasi buatan atau IB atau kawin suntik ya. Kalau tidak ya tidak akan mungkin bisa menetas. Jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya, ayam itu walaupun tanpa pejantan, walaupun tanpa proses perkawinan, induk ayam pasti akan bertelur. Karena tanpa perkawinan, tanpa pejantan, induk ayam tetap memproduksi yang namanya sel telur ya. Tetapi sel telur itu tidak akan berkembang menjadi telur yang fertil tanpa proses pembuahan atau tanpa proses perkawinan, karena tidak ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Jadi tidak perlu lagi yang namanya proses perkawinan atau tidak perlu lagi ada pejantan. Indukan ayam betina itu pasti akan bertelur selama indukan ayam itu sehat, kemudian sistem reproduksinya juga sehat dan normal, kemudian asupan nutrisi yang dibutuhkan juga cukup. Oke, demikian itu kesimpulannya ya. Jadi sudah tidak perlu diperdebatkan lagi antara ayam bisa bertelur apa tidak kalau tidak ada pejantan atau tidak kawin. Oke, demikian. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi gambaran atau menjelaskan kepada rekan-rekan yang masih kadang sering berdebat atau masih ada anggapan bahwa tanpa kawin, tanpa pejantan ayam tidak mungkin bertelur. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Mohon dukungannya untuk channel ini agar lebih berkembang dan saya semakin semangat untuk bikin konten-konten yang insya Allah ada manfaatnya ya. Silahkan di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.